Kemudian kisah yang ketiga, dan ini kisah seorang anak yang luar biasa berbakti kepada orang tuanya. Seorang syekh juga bercerita, jadi suatu ketika dia sedang sholat Jumat dan dia menjadi imam bagi jemaah sholat Jumat. Ketika membaca surah Al-Fatihah sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba sang syekh ini mendengar di belakang saf terdengar ada orang yang jatuh. Kemudian selesai sholat, rupanya salah seorang musalli, orang yang sedang sholat yang berada di saf pertama itu, kemudian jatuh pingsan dalam sholatnya. Akhirnya kemudian selepas sholat pun manusia ramai dan menolong anak muda ini, kemudian meletakkan di teras masjid dan hendak dibawa ke mustasfa, ke rumah sakit. Maka berangkatlah kemudian syekh ini dengan beberapa jamaah mengantar anak muda ini ke rumah sakit. Tetapi pihak rumah sakit mengatakan sesungguhnya anak muda itu sudah meninggal saat jatuh ketika sholat. Artinya sudah lama dia meninggal. Akhirnya kemudian syekh ini mengatakan, demi Allah, tidak ada kematian yang lebih baik kecuali orang ini. Dia meninggal saat sholat Jumat, sedang berwudu dan sudah mendengarkan khutbah, dan dia diberikan wafat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam posisi ibadah kepadanya dan di hari Jumat. Akhirnya kemudian sang syekh ini penasaran, menghubungi keluarga anak muda yang meninggal ini, dan anak muda ini namanya Muhammad dan punya adik namanya Khalid. Maka syekh mengatakan, ya Khalid, saya ingin bertanya kepadamu, amalan apa yang abangmu lakukan? Sungguh luar biasa kematiannya. Dia meninggal di atas wudu ketika salat di hari Jumat. Maka Khalid adiknya mengatakan, ya syekh, demi Allah, dari seluruh keluarga kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami, hanya Muhammadlah orang yang paling berbakti kepada orang tua kami. Semua yang dihajatkan orang tua kami tidak perlu meminta. Dia selalu bertanya soal minuman. Dia paling hafal minuman orang tua kami dan dia sediakan. Dia paling hafal makanan kesukaan orang tua kami dan dia sediakan. Dia paling hafal warna jenis pakaian orang tua kami dan dia belikan. Apapun yang disukai orang tua kami maka dia hadirkan. Dan dia di antara anak-anak orang tua kami yang paling abarru biwalidayhi, yang paling berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka syekh pun mengatakan, demi Allah, inilah buah daripada berbuat baik kepada orang tua, Allah berikan dan Allah pilihkan kematian yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri akhir kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Dan ini penting dalam kehidupan kita, karena khairul a'mal khawatimuha. Bagaimanapun sebaik-baik amal itu ditentukan oleh akhirnya, bukan ditentukan oleh awalnya, ditentukan oleh akhirnya. Dan anak muda ini diakhiri dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah yang terakhir, ada anak muda membawa ibundanya yang gila menuju rumah sakit. Sesampainya kemudian di rumah sakit, kebetulan dokter yang menangani adalah dokter wanita. Kemudian anak itu duduk dan orang tua yang gila ini, ibunya yang gila ini berdiri. Selang beberapa waktu, yang namanya orang gila, dia melakukan hal-hal yang membuat orang takut di rumah sakit itu. Tiba-tiba kemudian dia membuang apapun yang ada di atas meja sang dokter, menarik taplak meja, melakukan hal-hal aneh sampai menggigit anaknya. Kemudian melepaskan jilbabnya.
Anaknya berusaha untuk menenangkan orang tuanya, memasangkan kembali jilbabnya dengan sabar luar biasa. Anaknya ini terus menenangkan orang tuanya. Maka sang dokter wanita mengatakan, ini siapa? Maka anak muda itu mengatakan, ini ibuku. Dia gila. Dan kau siapa? Saya anaknya. Sudah kapan ibumu gila ini? Dia mengatakan, sejak aku lahir dia sudah gila. Dan aku terus merawatnya. Aku yang memandikannya, aku yang mencebokinya, aku yang mengadakan semua hajat kebutuhannya. Dan aku sabar, karena ini ibuku. Kemudian sang dokter mengatakan, demi Allah, kalau engkau berbuat baik kepadanya sampai pun dia meninggal, bukankah dia tidak tahu bahwa engkau anaknya? Maka sang anak mengatakan, demi Allah wahai dokter, ya memang ibuku tidak tahu aku adalah anaknya, tapi ibuku punya Tuhan. Tuhan ibuku tahu bahwa aku anaknya.